sekarang saya mau ngajak ngobrol yang tadi saya renungkan sambil menikmati sholawat tadi. Saya merenungkan sesuatu di tengah aktivitas saya. Ya, di tengah aktivitas saya, renungannya itu judulnya bagaimana engkau menyikapi dunia. Ya, menyikapi dunia. Dunia yang dimaksud di sini adalah urusan al-furusu wal duitu. Ya, urusan uang ya, urusan harta. Bagaimana kamu menyikapi urusan harta? Gimana caranya mengelola harta? Bagaimana caranya mengelola segala sesuatu yang menjadi sarana penghidupan? Nah, ini satu kalimat ini tolong betul-betul kita masukkan ke dalam hati. Ya, masukkan ke dalam hati. Semua itu cuman sarana. Semua itu cuman sarana. Makanya dulu di sekolah kita diajari bahwasanya sarana hidup itu atau alias kebutuhan hidup dibagi menjadi beberapa macam. Ada primer, ada sekunder. Betul ya? Kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan. Lah kebutuhan pokok itu apa? Saya kok nggak salah ingat, itu pelajaran SD, lama banget ya. Sandang, pangan, papan. Mic ini primer atau sekunder? Sekunder. Nggak ada mic nggak jadi masalah toh? Nggak ada handphone nggak jadi masalah, betul? Ya kalau punya ya alhamdulillah. Motor itu primer atau sekunder? Sekunder. Jadi nggak punya motor nggak jadi masalah. Kalau punya ya alhamdulillah. Itu pelajaran SD. Yang paling pokok, yang paling penting sandang, pangan, papan. Sandang itu apa? Yang penting nutup aurat. Jumlahnya berapa? Ya sak cukupe. 2 lembar, ya insya Allah cukup. Pagi dipakai, yang satu setel ya. Malam dilepas, dicuci, besoknya ganti setelan yang lain. Itu kebutuhan pokok. Selesai. Makan, alhamdulillah sehari sekali insya Allah cukup. Tapi kita sehari 3 kali plus. Ya, plusnya nggak usah dibahas, betul ya? Kemudian papan, sandang, pangan, papan, tempat tinggalnya itu. Nah, tempat tinggalnya ini kan nggak harus punya ya. Nunut boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Ngontrak boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Nah, ini akan saya bahas, insya Allah kurang lebih 40 menit maksimal. Menata kembali hidup. Karena sekarang ini saya ketemu dengan teman-teman yang lupa jalan hidup. Jadi hidupnya berantakan, padahal enggak berantakan. Cuman salah noto gitu loh. Ada kamar ukuran 2 kali 4, besar atau kecil? Besar. Tapi kita masuk ke dalamnya mumet. Kenapa? Kebanyakan barang. Betul. Jadi masalahnya bukan kamarnya sempit, tapi yang jadi masalah apa? Barangnya kebanyakan. Jadi biar luas caranya bagaimana? Barangnya dikurangi atau barangnya enggak dikurangi tapi ditoto yang pas. Nanti kalau notonya pas, ruangannya jadi luas. Betul begitu? Nah ini sekarang banyak orang hidup, sebetulnya hidupnya itu bagus, cuman gak iso noto. Makanya berantakan. Coba saya mau tes, boleh? Yang sudah punya pekerjaan apapun itu, coba angkat tangan. Siapapun itu pokoknya pekerjaan. Alhamdulillah ngaku semua gak nganggur gitu ya. Alhamdulillah, betul ya? Yang sudah punya tempat tinggal, entah ngontrak, entah nunut, entah apapun. Gak mungkin gak punya tempat tinggal, orang pinggir jalan yonggon kok ya. Udah, gak usah angkat tangan sudah kalau gitu ya. Yang sudah punya makanan, gak usah ngomong, Jumat ke sini juga
makan. Nanti hadir pengajian di mana lagi juga bisa makan. Berarti di Indonesia saya nggak tahu di negara lain. Di negara yang kucintai ini urusan makan, tempat tinggal, pekerjaan. Sebetulnya itu tersedia atau enggak tersedia? Tersedia, betul ya? Tapi pertanyaannya, kenapa ada manusia yang sudah bekerja, manusia yang punya tempat tinggal, manusia yang sehari makan lebih dari 2 kali, tapi kok mumet? Ada enggak itu? Lah yang lucu tuh bar mangan, wareg, sambat, mumet aku. Habis sendawa, gelegeen gitu ya, sendawa, sambat aku mumet. Ada lagi yang baru terima gaji, gaji bilang aku mumet. Lah yang enggak terima gaji bagaimana kira-kira? Yang baru terima gaji aja bilang aku mumet. Setelah duduk coba ditoto, sebetulnya itu hidupnya udah bagus. Masalahnya gak iso noto. Malam hari ini yuk belajar bareng, saya juga mau belajar noto urip. Oh enak ya, noto urip. Mau atau enggak mau? Ini kalau diikuti insya Allah ya, hidupnya pasti enak. Yang disebutkan di sekolah tadi itu kebutuhan pokok, ya katanya kebutuhan pokok. Sama sekali tidak disebut sholat. Betul. Sama sekali tidak disebut puasa. Sama sekali tidak disebut membaca Al-Quran. Sama sekali tidak disebut anak soleh. Sama sekali tidak disebut istri solihah, suami soleh. Jadi kebutuhan pokok yang kita pelajari dulu di sekolah, enggak salah. Tapi itu kebutuhan pokok pitik. Wedus. Kebutuhan pokoknya manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan pokok manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala bukan sandang pangan papan, tapi kebutuhannya adalah taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling pokok. Ya kebutuhan paling pokok. Sandangnya itu apa, pangannya itu apa, papannya itu apa? Satu kata, taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang hilang. Karena ini hilang, sandang pangan papan dapat mumet. Ini fakta atau bukan fakta? Fakta. Habib kok tahu fakta? Semalam saya ketemu. Insya Allah beliau juga menyaksikan ya. Saya kan tidak nyebut nama, biar ketawa. Ya Alhamdulillah, rumah ya punya, kendaraan ya punya. Pasangan hidup, datang ya suami istri. Anak ya ada, tapi mumet. Pertanyaannya kenapa pusing gitu kan? Kenapa pusing? Toat, ya toat Alhamdulillah. Alhamdulillah toat. Tapi notonya ini loh. Ya menatanya ini yang belum pas. Karena kalau enggak ada yang natokno, yang menatakan, manusia ini nanti hidupnya jadi berantakan. Nah toat ini satu kalimat yang pokok toat. Makanya ajarkan pada diri kita, keluarga kita, kebutuhan pokokmu adalah toat. Selesai. Makanya dulu kalau suami berangkat kerja, tidak dibilang cari duit. Cari nafkah. Itu toat, nafkah, kewajiban seorang suami. Sekarang kalau ke kantor bilang apa? Golek duit. Enggak ada unsur ibadah. Duit. Angka. Bukan nafkah. Bukan nafkah. Bukan mencari nafkah. Toat. Nah toat ini hilang. Kata toat ini hilang. Kalimat untuk taat pada Allah Ta'ala ini hilang sebagai kebutuhan pokok. Sehingga hasilnya orang sibuk cari pangan, enggak sibuk cari tempat untuk sholat.